Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sehubungan kalian 7 hari lagi badhe dipun wontenaken ziarah makom-makom wali. Insyaallah mangke hari Selasa depan dalam jangka waktu 2 hari 2 malam kula sakniki tak nerangno bab tawasul. Bab tawasul wonten lembaran ingkang dipun bagi niku bicara masalah tawasul secara singkat. Nah niki kathah aliran-aliran yang mengatakan bahwa tawasul tidak boleh. Tawasul tidak boleh. Para tiang-tiang jamaah umroh, jamaah haji nek dateng makame Kanjeng Nabi niki kalih wong ngrika gak oleh ndonga-ndonga wonten makom, mboten oleh. Tawasul mboten pareng. Sing diparengi namung kuluk salam. Kuluk salam tok, tiang digurak. Lah paham kados niku mun ngembret teng Indonesia ditawasul niku mboten pareng. Nek njaluk langsung mawon ning Gusti Allah, ora usah liwat Kanjeng Nabi, ora usah liwat para wali, para wong saleh, gak perlu, langsung wae ning Gusti Allah. Ku sakniki mun ngembret teng Indonesia sampai keterlaluan ziarah kubur syirik. Bapak niki tak ndangno tawasul. Tawasul niku diperintah oleh Gusti Allah. Mboten kok malah dilarang. Kuwi kang kula tulis wonten barisan pertama.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah urutan surat yang kelima ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nah, ini kita wasul. Dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Jelas Qurane. Tapi enten sing gadah paham mboten oleh wasilah, mboten oleh wasilah. Kula sampeaken dateng pengen supaya tambah mantep, aja ragu-ragu. Kapan enten dakwah kados niku yara kubur syirik, tawasul cilik mboten usah dipercaya. Gusti Allah ku ngengken ngutus dari wasilah. Yara kubur niku kalih Kanjeng Nabi diperintah, memang sebelumnya dilarang. Nabi dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa innaha tudzakirukumul maut. Nabi dawuh, memang kamu sekalian pernah saya larang berziarah kubur. Sekarang berziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu sekalian kepada kematian. Bapak, Kanjeng Nabi melarang berziarah kubur. Pertama, keranten memang para sahabat dereng diparingi tata cara berziarah. Dereng diparingi tata cara berziarah kubur. Dikhawatirkan mengke keliru. Setelah mendapatkan pendidikan, pelajaran tata cara berziarah kubur, Kanjeng Nabi perintah berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarahlah ke kubur. Wa innaha tudzakirukumul maut, karena berziarah kubur itu mengingatkan kamu sekalian akan kematian. Di antara Kanjeng Nabi melarang berziarah kubur, sampai Kanjeng Nabi perintah berziarah kubur itu berjarak 21 hari. Jadi dari larangan berziarah kubur sampai Nabi perintah itu jaraknya 21 hari. Akhirnya ziarah kubur jadi sunnah. Kenapa sunnah? Karena ingat kematian. Ziarah kubur menjadi sarana untuk ingat kematian. Ingat kematianku menjadi perintah Nabi.
aksiru min dzikri hadimil ladzat. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Qalu wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah. Sahabat tanya, apakah yang menghilangkan kenikmatan? Nabi dawuh al-maut, kematian. Ti eling mati, wong eling mati ku apik. Wong eling mati ku apik. Mulane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu selalu ingat mati, ingat mati. Pengajian wingi mun kula sampeno syair-syairnya Sayyidina Umar untuk mengingat kematian. Sampai cincin Sayyidina Umar ditulisi kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Nek golek tukang mauidah cukup ngeling-eling kematian. Niku menjadi sarana, menjadi penyebab ingat kematian. Jadi berziarah kuburku sunah, mboten syirik, mboten syirik. Bapak niki satu aliran kula njenengan kudu hati-hati. Hati-hati. Niki jelas cari wasilah iku diperintah Gusti Allah. Lah wasilah niku kenek dateng Kanjeng Nabi. Kenek wasilah dateng ahli bait Kanjeng Nabi. Wasilah niku kenek dateng para wali. Wasilah niku kenging dateng tiyang sing saleh-saleh. Wasilah niku kenging dengan amal soleh. Niku nggih kenging cari wasilah. Lha sakniki wasilah niku napa? Wonten niku ditulisi demi sira. Ngandhap piyambak Asyarif Ali bin Muhammad bin Ali Said Zain Al-Jurjani rahimahullah. Atawasulu huwa ma yutaqarrabu bihi ila ghair. Tawasul wasilah itu adalah sesuatu yang dipergunakan pendekatan kepada orang lain. Ku jenenge tawasul. Digunakan pendekatan kepada orang lain. Wasilah cari lantaran. Bapak ana wong lara pengen waras. Dia kakek njaluk ning Gusti Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun waras. Tetep nyuwun teng Gusti Allah, tapi gawe wasilah. Budhalo ning dokter preksa. Engko dilep sing lara awam. Badane dilep nggih jelas larane jantung. Kali dokter diparingi obate jantung. Jaluke ning Gusti Allah tapi lantaran liwat dokter iku jenenge wasilah. Weteng kula sampean luwe nggih. Wis sedina suwengi gak mangan. Ya Allah Gusti kula luwe kula nyuwun wareg Gusti. Njaluk wareg nggih. Sampai meniren cangkemmu gak bakal wareg nek ora mangan sego. Lah mangan sego iku jenenge wasilah. Gawe lantane weteng wareg iku mangan sego, sing gawe mareg sapa Gusti Allah.
lantarane mangan sego. Ya Allah, aku minta surga, minta surga. Njaluk swarga, njaluk swarga gak nganggo wasilah. Orang nganggo wasilah iman, orang nganggo wasilah Islam, orang nganggo wasilah amal soleh. Bisa ke surga? Bisa ke surga? Dadi iman, salat, amal soleh niku jenenge wasilah. Asy-Syaikh Masduki Al-Lasimi rahimahullah, barisan kedua dari bawah. At-tawassul huwa kullu amalin yutaqarrabu bi ilallah ta'ala. Tawasul, cari wasilah, itu adalah semua amal yang dipergunakan pendekatan kepada Allah. Iku jenenge wasilah. Oh Bapak, wong pendekatan pada Allah kok syirik. Lah iki mboten mudeng ngono. Mboten mudeng ku gak paham. Wong pendekatan kepada Allah kok syirik. Nah niki definisi wasilah. Agawe wasilah jenenge tawasul. Pertama, Allah perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Takwa Allah ku apa? Takwa Allah niku secara global nglakoni perintah Allah, ninggal larangane. Setiap khotib berkhutbah selalu niku sing diterangno. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, yang berarti melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Kualitas takwaku apa? Banyak orang berbicara tentang meningkatkan kualitas takwa, tapi gak ngerti sejatine kualitas takwa itu apa. Berbapak lan para ibu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha iku ditanya tentang takwa. Sayyidina Ali ditanya tentang takwa. Takwa itu apa? Sayyidina Ali dawuh at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaatu fil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Niku kualitas takwa. Sayyidina Ali dawuh at-taqwa al-khaufu minal jalil. Al-khaufu merasa takut dari Allah yang bersifat jalal. Para bapak, sifat jalal yang harus ditakuti sifat jalalnya Allah. Mulane kalau nyebut Asmaul Husna, iku sing dilebokno, sing dicantumkan adalah Jalla Jalaluh. Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh. Terus kenapa itu yang harus diingat, harus ditakuti? Karena Allah kalau menghadapi makhluknya, menghadapi hambanya dengan sifat jalalnya, gak peduli. Gak peduli nek kadung gawe su'ul khotimah, ya su'ul khotimah.
walaupun sudah seberapa banyak amalnya. Para bapak, kesalahan walaupun sedikit, Allah kalau menghadapi dengan sifat jalalnya, itu Allah karena mempertimbangkan keadilannya. Niku sangat ditakuti. Ben ku wae wong sing hebat akhire sedane suul khotimah. Yang terkenal zaman Bani Israil jenenge Barsesa. Niku termasuk orang yang hebat tapi matine suul khotimah. Jalarane mung minum minuman keras. Padahal santrine Barsesa iku 60.000 bisa terbang. Tambak beresku santrine ana 10.000, tapi sing iso mabur sitoke gak ana. Barsesa ku sampai 60.000 yang bisa terbang. Wasomono mempunyai satu kesalahan, minum minuman keras karena digoda oleh iblis. Karena minum minuman keras kemudian mabuk. Yang punya warung kemudian diperkosa. Setelah diperkosa, suaminya datang dipentung ambek cengkale lawang, mati pisan. Para bapak, itu sebabnya akhirnya mati suul khotimah. Bal'am bin Ba'ura itu saudaranya Luqman Hakim. Luqman Hakim yang menjadi nama surat Al-Quran, namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu seorang yang sangat mengerti Ismul A'dham. Kalau berdoa, doa belum selesai, ini ijabah sudah turun. Yawa semono karena apa? Menerima suap karena yang menyuap pengen didongakno. Dongakno gak gelem mergo ndongakno kecelakaan wong mukmin, ya keberuntungan wong kafir. Tak temene gak gelem. Karena istrinya disuap, dia disuap, akhirnya berdoa. Ilate dibedot melet sampai tekan udel, mati suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Iki Allah nek ngersakno ngono dengan sifat jalalnya. Di Sayyidina Ali dawuh al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang bersifat jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sifat jamalnya Allah itu adalah menimbulkan harapan. Nek sifat jalalnya Allah menimbulkan rasa takut. Rasa takut. Kalau prosentasi takut kepada Allah bersifat jalal terlalu berlebihan, niku akibatnya menjadikan putus asa. Makanya harus punya rojak pengharapan dengan mengingat sifat jamalnya Allah. Nah, Allah ku menghadapi makhluk dengan sifat jalalnya gak peduli. Baru seberapa amalnya, sudah seberapa dosanya, Allah gak peduli. Nek digawe husnul khotimah ya husnul khotimah. Kalau Bapak ditulis teng hadis, termasuk ditulis teng kitab Riyadhus Shalihin. Ada orang membunuh manusia sampai 100 orang. Membunuh sampai 100. Akhirnya tanya-tanya kepada orang alim. Yang terakhir, apa bisa diterima tobat saya?
Jawabannya saya enggak tahu. Tapi yang jelas Allah itu senang kepada orang yang bertaubat. Pergilah ke tempat yang baik. Pergi, belum sampai ke tempatnya, masih di tengah-tengah perjalanan meninggal. Ini sudah punya niatan tobat. Niatan tobat. Melakukan tobat masih belum. Akhirnya meninggal di tengah perjalanan. Malaikat siksa dan malaikat rahmat rebutan. Iki bagianku, jere malaikat siksa, karena dia penuh dosa, belum sampai melakukan tobat, belum sampai ke tempat yang dituju. Jarene malaikat rahmat, iki bagianku, karena dia sudah niat bertaubat. Akhirnya datang malaikat satu, diperintah Allah untuk menghakimi. Pada waktunya ku pas separuh pas, ketika mau dihukumi, gelibak sak gelibakan ke arah tempat yang dituju. Akhirnya adalah lebih dekat ke tempat yang dituju daripada tempat asalnya. Diampuni oleh Allah. Ya ampun. Loh, ini kalau Allah menghadapi dengan sifat jamalnya. Nah, makanya kalau kita mengingat sifat jamalnya Allah, maka akan penuh dengan roja, harapan. Tapi kalau kita berpikir tentang sifat jalalnya Allah, maka kita sangat takut. Makanya dua, antara khauf dan roja harus seimbang, sama-sama 50%. Rasa takut dan rasa harapan harus seimbang. Terlalu banyak takutnya nanti menjadi yaksu. Yaksu itu putus asa. Terlalu banyak rojaknya akan jadi sembrono. Maka harus tengah-tengah. Oh Bapak, jadi pertama takwa. Kualitas takwa itu harus merasa takut dengan Allah yang bersifat jalal. Takut ojo sembrono salate, ojo sembrono ngajine, ojo sembrono golek rezekine, ojo sembrono kabeh. Nah, ojo sembrono. Ojo suka maksiat, dijauhi maksiat. Nah, ini namanya takut. Selalu jadi takut kalau sampai melakukan maksiat, takut kalau sampai teledor ibadah. Itu namanya al-khaufu minal jalal. Nomor 2, wal amal bitanzil. Wal amal bitanzil, beramal dengan dasar Al-Qur'an. Nggih, memang amal niku kuwabe dasare Al-Qur'an, Al-Hadis. Al-Qur'an, Al-Hadis. Kemudian apa yang dikatakan Kanjeng Nabi ini semuanya juga atas dasar Quran. Kemudian dikatakan para sahabat ini juga atas dasar Al-Quran. Yang dikatakan khulafa'i rasyidin juga dasar Al-Quran. Yang dikatakan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga atas dasar Al-Quran. Semua thariqah ya, ini juga atas dasar Al-Quran. Al-amal bitanzil. Nomor 2, wal qanaah bil qalil, nerimo, merasa puas dengan pemberian Allah yang hanya sedikit. Wong iku nek nrimo pemberian Allah yang hanya sedikit, bejo, atine padang, atine jembar, atine ayem. Tapi kalau tidak punya rasa qanaah, ngongso. Oleh sakmene mosok cukup.
Sudah digaji sekian masih ragu-ragu, mosok cukup. Sudah jabatannya tinggi sudah, iku sik merasa ragu-ragu, mosok cukup, akhirnya tidak punya rasa qanaah, neriman atine, akibate mencuri, akibate begal, akibate merampok, akibate suap, akibate korupsi. Ini karena semuanya tidak punya rasa qanaah. Lho bapak muku nek qanaah ayem, atine ayem. Panjen bagianku sakmene. Lah Gusti Allah iku kapane demen ning kawulane, iku rezekine digawe pas-pasan. Tapi atine digawe nrimo, atine ridho. Ku nek Allah demen. Nek Allah benci, atine digawe gak nrimo, atine akhire serakah, ambek donya serakah. Karena serakah, mencuri, menipu, macam-macam, korupsi, suap dan lain-lain. Bapak, hati itu kualitas takwa. Nomor 1 harus al-khauf minal jalil. Kedua wal amal bid tanzil. Ketiga wal qanaah bil qalil. Yang keempat wal istidad liyaumir rahil. Istidadku cawis-cawis, siap-siap menghadapi hari keberangkatan. Kalau bapak wau pira sing dihadiah Fatihah, wis padha berangkat. Pondok pesantren Kiai Abdurrahman Utsman wis berangkat. Ibu Nyai Sholihah Jalil wis berangkat. Ibu Nyai Fatimah Soleh Tambak Beras berangkat. Ibu Zainab Denanyar berangkat. Ibu Duroh Ngenuk Watu berangkat. Pesanan saya Rohanah Surabaya berangkat. Ibu Nyai Bariroh berangkat. Nyai Demyati Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Nasabaniyah wingi dina Rebo ya berangkat. Ya. Itu namanya Yaumir Rahil. Nah. Kita pasti akan berangkat. Ya. Jangan takut kita berangkat, tapi kita siap-siap menghadapi hari keberangkatan. Tidak ada persiapan, namanya bukan kualitas takwa. Jadi kualitas takwa itu 4 iku dawe Sayyidina Ali. Yang terakhir persiapan menghadapi hari keberangkatan. Jolali. 1 takut kepada Allah yang bersifat jalal. 2 beramal dengan menggunakan Al-Quran. 3 qanaah, ya, merasa rela dengan pemberian Allah yang hanya sedikit. Yang keempat persiapan pada hari keberangkatan. Ku jenenge takwa, ya. Para bapak napa malih kula panjenengan manusia pertama, manusia baru yang pertama. Ada manusia purba, ada manusia baru. Manusia baru ku Mbah Nabi Adam. Mbah Nabi Adam itu manusia baru yang pertama. Dereng dangu Mbah Nabi Adam itu. Dereng enten 10.000 tahun belum ada.
Dawe Al-Imam An-Nasyafi di dalam kitab Al-Arais, kali di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, Nabi Adam ceblok neng bumi sampai hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru 6.130 tahun. Dereng suwe. Baru 6.130 tahun. Hijrah kanjeng Nabi sampai sekarang, sampai malam ini itu baru 1437 tahun. Nggih. Sampeyan jumlah 6.130 plus 1437, maka berarti baru 7.567 tahun. Dereng dangu. Nabi Adam ceblok teng bumi sampai dalu niki baru 7.567 tahun. Dereng suwe. Yang lama niku jagat bumi iki ditempati manusia purba. Manusia purba ku arane Banul Jan Banul Ban niku miliaran tahun. Nggih, miliaran tahun. Manusia baru Mbah Nabi Adam ku baru saja. Niku karena bersalah pada Allah, walaupun tidak sampai dosa, Nabi Adam dihukum Allah, dijatuhkan dari surga ke bumi. Ini bersalah Bapak, tapi tidak sampai dosa. Nabi Adam ku sing dipangan ku waholdi, tapi bukan hakikat yang dilarang, namun jenisnya sama. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam Hawa, jangan dekat-dekat dengan batang pohon ini. Jangan dekat-dekat dengan batang pohon ini. Hadhihi syajarata, ini ku iki, iku ku bukan iku, bukan iko. Dipahami ya. Iki, iku, iko, iku beda. Yang dilarang wala taqrabah hadhihi syajarata, iki bukan iku, bukan iko. Ibu Hawa ngeluyur sendirian. Lane wong wedok ku nek metu jasa ijen. Digondol keblek. Digondol codot. Ning kono dijegati ambek iblis. Di sana juga ada jenis pohon seperti yang dilarang ini. Ada. Ongko sing iko. Hawa, tahukah kamu pohon apa ini? Enggak tahu. Ini namanya syajaratil khuldi. Syajaratil khuldi, batang pohon khuldi. Artinya khuldi kekal. Hawa, kalau kamu makan batang pohon ini dari buahnya, maka kamu dengan Adam, anak turunmu akan kekal di surga. Dibujuki mbek iblis. Bujuki. Sampai sekarang iku dibujuki mbek iblis. Wong ngondol, zina, selingkuh. Iku tembung sing apik ngono iku, sing elek jorok ngono iku. Begenggek. Welek.
Tapi sekarang bahasanya diperhalus, akhirnya orang jadi kendel. Diganti pekerja seksual komersial. Jadi koyok pekerja. Iku iblis iku, iblis. Kandhane ana sing tukang gawe bahasa iku. Iku bahasane iblis. Akhirnya wong kendel. Wong buwi penjara iku sekapik iku, buwi penjara diganti lembaga pemasyarakatan. Malah dadi apik wong kendel. Iku bahasane iblis iku. Dadi wong gak ngerti nek penjara anu wedi lagi lembaga pemasyarakatan. Tunggale iki sebetulnya itu syajarati tuhyan, batang tuhyan. Kalau dimakan orang jadi lacut. Tapi ambek iblis jenenge diganti sajaratil khuldi. Khuldi kulanggeng. Ibu Hawa tertarik. Karena tertarik makan. Dahar digoleki Nabi Adam. Nanti kene wong mboke dewer. Digoleki lah kok wis mangan. Loh, ini kan dilarang Allah. Ampun terlanjur Mas Nabi Adam. Lah sampean cinta mboten kalih kula ya cinta to wong bojo. Nek cinta nggih jangan dahar pisan lho ngono lho ceritane. Jadi sing dilarang iki bukan iko, ya. Iku memang bersalah, melanggar, tapi tidak sampai dosa. Rasul iku gak ana sing dosa, nggih. Rasul ku gak berdosa, ya bersalah. Tapi krono wong sing dekat dengan Allah muqarrabun, sekecil apa kesalahannya sanksinya berat, nggih. Ceblokno ning donya. Ceblokno ngrasa bersalah Nabi Adam. Kono salah tobat. Tobat Nabi Adam ku ya sulit, gak diterima-terima. Butuhne tawasul. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tarafa Adamu al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li. Fa qala Allah ta'ala kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qiwamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falintu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Faqala Allah ta'ala sadaqta ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya. Wa idza sa'altani bi haqqihi faqad ghafartu laka. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Rawahu al-Baihaqi bisnadin sahihin wal Hakim wa sahahahu wa Tabarani. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam telah mengakui kesalahannya, bukan dosanya, kesalahannya, al-khoti'ata, kesalahan, bukan dambahu, bukan. Beliau berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad agar engkau mengampuni aku. Kemudian Allah berfirman, bagaimana engkau dapat mengetahui Muhammad? Nabi Adam menjawab, bagaimana engkau mengetahui padahal belum aku ciptakan? Nabi Adam jawab, wahai Tuhanku,
sesungguhnya ketika engkau telah menciptakan aku mengangkat kepalaku, kemudian aku melihat di tiang-tiang aras terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengerti bahwa engkau tidak akan menyandarkan namamu dengan nama orang lain kecuali dengan orang yang paling engkau sayangi. Allah menjawab, engkau benar wahai Adam, engkau benar. Muhammad adalah makhluk yang paling aku sayangi. Dan oleh karena kamu memohon kepadaku dengan hak Muhammad, maka sungguh aku mengampunimu. Dan andai kata tidak ada Muhammad, aku tidak menciptakan kamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para bapak, Nabi Adam, manusia baru yang pertama, iki mohon ampun kepada Allah, tawassul dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu Nabi Muhammad masih belum diciptakan, masih berupa Nur Muhammad, Bapak bapak. And then jenenge Utsman bin Hunayf. Ini ada cerita, ana rajulan Dorirul Basori atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha ayyu'afiyani. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sobarta bahwa khairun laka. Qala fa'amarahu ayatawaddo'a fayuhsinu wudu'ahu wa yad'u bihadha du'a. Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika binabika Muhammadin nabiyillahi rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Allahumma syafi'u fi fa'ada wa absara rau'atul mudi. Wa qala hadisun sahih wa sahahahu Al-Baihaqi. Hadis diriwayatkan dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai lelaki, kamu bisa berdoa atau meminta kepada Allah dengan wasilah aku." Bagi tawasul dengan wasilah aku. Namun jika mampu bersabar, maka bersabarlah, karena sabar itu lebih baik bagimu. Laki-laki itu berkata, "Aku minta engkau mau mendoakan aku." Kemudian Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk berwudu secara sempurna, lalu berdoa, "Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyillahi ar-rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadili tuqda. Allahumma syafi'hu fiyya." Ya Allah,
sungguh aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan nabimu, wasilah Nabi Muhammad, nabinya Allah yang penyayang. Wahai Nabi Muhammad, sungguh aku menghadap denganmu kepada Tuhanku dalam hajatku ini, agar dia memberi aku. Ya Tuhanku, tolonglah Muhammad untuk aku. Kemudian laki-laki itu kembali dan bisa melihat. Ini kita tawasul datang Kanjeng Nabi. Para bapak lan para ibu, tawasul niku saged kalian Kanjeng Nabi, saged kalian ahli bait. Para bapak, tawasul niku saged liwate Kanjeng Nabi. Wau pun kula critakno Nabi Adam. Lajeng enten tiyang sing buta. Enten malih niki kuwatah, tapi wektu mungkin mboten cekap. Mboten cekap. Sing dateng Kanjeng Nabi sik kathah malih. Kanjeng Nabi dawuh enten sing kula tulis teng mriku. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Rahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Bertawasullah dengan perantaraan aku dan dengan ahli baitku kepada Allah, karena sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawasul dengan kami. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ahli bait, nggih, ahli baitku sapa? Ahli bait iku dzuriyae Kanjeng Nabi, ahli sofa wal wafa. Ahli bait niku keturunane Kanjeng Nabi, ahli sofa wal wafa. Ahli sofa wal wafa. Wong sing ahli bersih atine, wong ahli memenuhi janji, niku ahli bait Kanjeng Nabi. Para wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saged damel tawasul. Syekh Abi Hasan Asadili keturunan Nabi saged damel tawasul. Sunan Ampel niku ketunane Kanjeng Nabi, ahli sofa wal wafa, bisa untuk tawasul. Lah Ampel niku tunane Kanjeng Nabi turun 22. Nggih. 22. Sunan Bonang turun 23. Sunan Derajat turun 23. Nggih. Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Abdul Mahon bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Sohibul Murbad bin Ali Kholik Qasam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Arumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Za'abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku para bapak niku termasuk ahli bait nggih. Tawasul mbek Sunan Ampel monggo luar biasa kok Bapak. Mbah Yai Wahab niku karena keyakinannya dulu di dalam mendidikan NU niku dirasakan berat. Nggih. Sampai tawasul Sunan Ampel niku kirim surat Mbah Wahab niku. Damel surat nggih dipendem teng makame Sunan Ampel. Lalu Bapak
banjur kapan dijupuk pendeman enten balesan surat. Tawasul Sunan Ampel. Niku bawa tawasul biasa nih, tawasul. Ya, ketika mendikan NU dengane sampai niku. Tawasul padahal itu memperjuangkan makam Kanjeng Nabi badhe digusur Wahabi. Yang datang ke sana Mbah Wahab sendiri, komite hijab, tawasul. Para bapak, para ibu. Di Kanjeng Nabi dawuh tawassul ning Gusti Allah liwat aku mbek ahli baitku. Ahli baitku tawassul liwat Si Abdul Qadir Jailani, liwat Si Abi Hasan Asadili, liwat Ibrahim Samarkandi sing kok bakal diparani besok Selasa. Nggih, dateng pundi niku? Dateng Sunan Bonang. Nggih, kemudian Bejagung. Niku sejarah Bejagung niku dulure Ibrahim Samarkandi. Nggih, anu ke Bejagung niku. Bapak, engko Sunan Muria, Sunan Kalijaga. Sunan Muria ku putane sapa? Putane Kalijaga. Nggih. Sunan Kalijaga niku nikah putane Maulana Ishaq. Jenenge Siti Saroh. Siti Saroh ku putane Maulana Ishaq. Digarwa kalih Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga niku nggih adik putane Wilotekta. Lah Wilotekta ku adike garwane Sunan Ampel Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila gadah putra Wilotekta, gadah putra Raden Mas Syahid Sunan Kalijaga. Niku dipek mantu Sunan sinten Maulana Ishaq. Dhe putra Muria, nggih. Putra Muria. Lajeng Muria mengke dipek mantu kalih Kudus oleh adike Sunan Kudus jenenge Sujina. Nah niku mengke terus gadah putra jenenge Raden Santri ing Kadilangu. Nggih. Niki para bapak mengke sampeyan nampa buku. Bukune kandel sementen. Ziarah kubur kok biayane sakmene kae. Mengke enten buku sing sampean badhe nampa satu-satu buku niku. Di samping niku mengke enten biaya makan 2 kali dalam perjalanan. Para bapak, jadi niki sampai biayane semonten kanten niki ada menerima buku tapak tiwas. Enten sejarah kabeh mungkin. Mekaten para ibu lan para bapak, tawasul. Kanjeng Nabi nggih dawuh, "Idza takhayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur." Nek sira kabeh bingung menghadapi sesuatu. Idza takhayyartum fil umur, bingung menghadapi sesuatu. Apa menghadapi kehidupan rumah tangga, apa menghadapi dos pundi kono dalam perjuangan, apa menghadapi apa yang bingung teko ning ahli kubur, njaluk Gusti Allah liwat ahli kubur. Idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Mboten usah ragu-ragu, asal aja kliru. Sing gaulehku nek wong wedok ziarah kubur bareng wong lanang nganggo celana ngapet-pret. Iku sing garai bid'ah, garai fitnah. Engko sing apik wong wedok nganggo meksi. Nek nganggo celana sing longgar. Aja celana sing bokonge ketok, mentul-mentule ketok. Iku ndadekno fitnah. Bapak Asyadul Qadir Ajalani qadasallahu sirah dawuh idza sa'altumullaha
ta'ala fas'aluhu bi. Kapane sira kabeh njaluk ning Gusti Allah, njaluk lantaran aku. Nah niku dawe Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu para bapak teng Madinah niku enten wong saleh. Dadi tawasul nganggo wong saleh niku ae. Sayyidina Umar bin Khattab niku setiap nyuwun udan tawasul nganggo pamane Kanjeng Nabi jenenge Abbas. Tawasul. Kalian pamane Kanjeng Nabi jenenge Abbas. Tabiin para bapak enten jenenge Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnu Munkadir iki wong saleh, wong jujur. Pengane gadah toko konveksian. Toko pakaian. Wayahe salat jamaah panjenengane teng masjid jamaah. Lajeng toko ditunggu ambek karyawannya. Ketika Muhammad Ibnu Munkadir niku teng toko napa teng masjid enten wong Badui, orang Arabi belanja klambi. Belanja klambi ku muni ngeten. Saya minta baju yang baik yang seharga 400 dirham. Harga 400 dirham. Loh. Iku diwehi ambek sing nunggu toko karyawan diberi yang harga 100. Mintanya tuh yang seharga 400 dirham diberi yang 100 dirham. Suweneng Arabi, wah aku seneng iki. Ya biar saya beli 400 dirham. Ya, akhirnya dibeto mantuk. Mantuk niki mboten langsung datang griya tapi mubeng-mubeng teng pasar. Muhammad Ibnu Munkadir rawuh. Dek mau ana sing blonjo enten tiang Arabi wong Badui. Tuku apa? Tumbas kain, baju. Nyuwune seharga 400 dirham. Kula sukane sing 100 dirham. Piyambake duwemen, nggih. Cukup, ini sudah cukup, senang. Nggih. Ngamuk Ibnu Munkadir nggih duka. Awakmu ku piye? 400 dirham kok mbok wae sing 100 dirham. Iki cara sampean duwe toko rega 100 dituku 400 sampean seneng mboten? Nggih, karyawane mesti mbok perseni iku. Kesenengan. Didukani, iki gak oleh. 400 yo 400 aja dhewe sing 100. Wonge rupane piye? Ngeten-ngeten. Rambuté piye? Ngeten-ngeten. Klambine piye? Ngeten-ngeten. Medal Muhammad umat goleki. Goleki wong Arabi sing blonjo. Takon-takon mek wong dalan. Oh wau ngriko digolek ketemu neng pasar. Kamu ya yang baru belanja di toko ini. Oh nggih. Mana bajunya? Ini harganya berapa? 400 dirham. Ini enggak, ini harganya hanya 100. Hanya 100. Nah. Wis saiki ngene, kula pun seneng kok, pun seneng kersane. Kula pun seneng kali baju niki pun seneng. Senajan awakmu seneng tapi aku gak seneng. Ya. Pilihan apa baju saya tarik kembali, uang 400 dirham saya kembalikan. Apa baju tetep mbok miliki tak susui 300 dirham. Cara ngono niku sampeyan iso ngono niku. Men wong sing jujur ngene iku. Jujur. Ha iso. Akhire para bapak, wis pun lah. Nek jangan maksa-maksa kula nyuwun disusui mawon. Klambine niki kula pun seneng kok.
Akhirnya disusui 300 dirham. Balik Muhammad Ibnu Munkadir. Wong Badui takon, itu tadi siapa? Itu namanya Muhammad Ibnu Munkadir. Makanya di tempat saya kalau sudah nggak ada hujan peceklik, masyarakat tempat saya mohon hujan, tawasul kepada Muhammad Ibnu Munkadir, diberi hujan oleh Allah. Oh manjar mau koyok ngono. Ku tawasul wong soleh itu boleh. Wong soleh tawasul. Kalau bapak tawasul ambek wali-wali Allah boleh. Tawasul dengan amal soleh juga boleh. Cerita ini terkenal para bapak. Ono wong telu pelesir udan deres, berlindung dalam gua. Akhirnya kalau udan deres ada batu besar melorot nutupi pintu gua. Didorong gak kuat, wong telu dorong gak kuat. Bingung metu gak iso. Ya apa iki? Mari sekarang kita tawasul dengan amal kita masing-masing. Para bapak, sitok tawasul. Tawasul iku karena bukti wong tuwa. Bukti wong tuwa. Ceritane panjang, gak tak critakno. Kanggo tawasul. Yang kedua adalah orang yang sudah akan berzina. Sing wedok wis muda melumah. Sing lanang wis muda wis numpang dhuwure wong wedok. Kemudian diingatkan cincinnya jangan dipakai sebelum halal. Meloncat gak situ, arepe zina gak situ, itu berat. Amal yang baik itu untuk tawasul. Kemudian lawange matu sing nutupi pintu gua ngiset. Sing terakhir adalah majikan. Ketika karyawannya pamit pulang, itu ongkosnya belum diberikan, langsung pulang. Akhirnya dari ongkosnya dikembangkan, dadekno ayam, ayamnya berkembang dadekno kambing, kambingnya berkembang dadekno sapi, sapinya berkembang dadekno unta, sampai padang pasir penuh dengan binatang ternak. Kemudian karyawan kembali, majikan saya minta ongkos saya kerja, itu ambil semua, jangan menertawakan saya, aku gak nertawakan kamu. Itu adalah gajimu tak kembangno dadi sakmu. Nah, itu untuk tawasul. Akhirnya batu itu membuka. Itu namanya tawasul dengan menggunakan amal soleh. Para bapak dan para ibu, Syekh Abi Hasan Asyadzili dawuh, mangkanat lahu hajatun wa arada qada'aha falyatawassal ila Allah taala bil Imam Al-Ghazali. Ini dawuh sing gadah thariqah Syadziliyah. Ku dawuh sapa-sapa wong duwe hajat ning Gusti Allah pengen diparingi hajate, tawasula ning Gusti Allah liwat Imam Ghazali. Lihat Imam Ghazali kokon tawasul. Fa yatawassal ila Allah bil Imam Al-Ghazali. Lho tuwa ngendi si Abu Hasan bin Imam Ghazali? Nggih tu Imam Ghazali to. Imam Ghazali ku lahir tahun 450. Lahirnya tahun 450. Syekh Abi Hasan Azzadili lahirnya 593 Hijrah. Imam Ghazali 450 Hijrah. Abu Hasan Azzadili 593 Hijrah. Makanya penting nek aku ngomong tahun-tahun cepet dan ditulis. Ini bisa mengerti. Nek bisa Abdul Qadir ya apa? Nek Abdul Qadir Al-Jilani iku 470.
lahirnya tahun 470 itu lahir. Nah Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150, lebih tua lagi. Baru bapak ini tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'fana bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.